wabarakatuh. Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang sangat beraneka ragam. Ini merupakan daya tarik tersendiri yang dimiliki Indonesia. Kebudayaan yang timbul merupakan kebudayaan yang diturunkan secara turun-temurun, yang dapat dikatakan sebagai kearifan lokal. Kebudayaan yang terdapat di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda, sesuai adat dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dan salah satu tradisi budaya yang telah berkembang secara turun-temurun yaitu kerajinan anyaman. Anyaman merupakan suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan mengatur bilah-bilah seperti pandan, bambu, dan bahan lainnya yang saling tindih-menindih atau saling menyilang. Dan salah satu kerajinan anyaman yang akan dibahas adalah anyaman tampah yang terbuat dari bambu. Konon istilah tampah berasal dari kata tampah yang artinya menerima. Penamaan ini mewakili filosofi orang Jawa untuk menerima apapun pemberian ilahi. Tampah adalah alat tradisional yang terbuat dari anyaman bambu. Bentuknya bundar dan pada bagian tepi diberi lapisan irisan bambu yang melingkar dalam posisi tegak yang menandai ketinggian tampah. Alat ini dikatakan tradisional karena dibuat secara manual, menggunakan keterampilan tangan dan tanpa menggunakan mesin. Tampah paling sering digunakan untuk menampi beras yang hendak dimasak atau gabah yang akan ditumbuk. Tampah paling sering digunakan untuk menampi beras yang hendak dimasak atau gabah yang akan ditumbuk. Untuk menampi, beras ditaruh di tampah. Kemudian, tampah diputar-putar menggunakan tangan. Otomatis, kotoran akan mengumpul dan selanjutnya bisa dipisahkan dari beras. Sementara, untuk menghilangkan kulit gabah dari beras, tampah diputar-putar digerakkan ke atas ke bawah pada sisi depan. Maka secara otomatis kulit gabah akan terbang sementara berasnya akan tetap jatuh ke tampah. Ya, selanjutnya, seiring perkembangan zaman saat ini yang serba modern, ternyata masih ada yang bekerja sebagai pengrajin. Seperti salah satu warga yang ada di daerah Bone, tepatnya di Kelurahan Apala, Kecamatan Berbo yang bernama Bapak Alibi. Bapak Alibi merupakan lulusan SMA dan sekarang berusia kurang lebih 50 tahun. Beliau bekerja sebagai pengrajin. Salah satu hasil kerajinannya adalah anyaman tanpa bambu atau patapi yang sering dinamakan oleh masyarakat setempat. Beliau juga memiliki usaha sendiri yang diperolehnya secara turun-temurun dari keluarganya. Usaha beliau bertempat tinggal di rumahnya sendiri. Beliau juga mempekerjakan keluarganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan yaitu cara pembuatan tampah bambu ini. Nah, untuk membuat tampah bambu ini maka yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu yaitu alat dan bahan. Nah, adapun alatnya yaitu pisau dan bahannya yaitu bambu. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, maka yang pertama kita lakukan yaitu ambil bambu. Nah, yang bambu itu kita haluskan, kita bersihkan terlebih dahulu, bersihkan bulu-bulunya sampai benar-benar bersih. Kemudian hasil dari bambu yang telah kita bersihkan itu kemudian kita potong, kemudian kita potong dengan ukuran yang panjang dan teruskan sampai kulit bambu benar-benar habis. Hasil dari bambu tadi itu kita potong daging bambu agak tebal, tipis dan tidak terlalu lebar dan panjang, dan harus panjang karena nanti bambu yang panjang itu akan kita anyam. Nah, dan setelahnya itu kita mengayam bilahan bambu yang telah dipotong tadi dan kemudian merapikan anyaman bambu. Nah, sisa daging bambu tadi kita gunakan sebagai lingkar tepi tampah. Lingkar tepi tampah yang ini, lingkar tepi tampah. Kemudian
lalu tali dengan potongan daging bambu tadi, tali yang ini agar tidak terlepas. Nah, ketika semuanya sudah kita tali, maka tampah bambu ini sudah siap digunakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk wilayah tampah bambu ini menjadi kesulitan terbesar adalah untuk wilayah bahannya, yaitu bambunya sendiri yang menggunakan waktu 1 hari untuk mengambilnya. Dan yang kedua adalah untuk wilayah pemasarannya di wilayah pasar. Di pasar, tampah bambu ini tidak dihargai terlalu mahal. Dan yang terakhir adalah Pak Ali di sini menggunakan beberapa pekerja, yang artinya bahwa untuk keuntungannya itu tidak terlalu besar. Nah, yang terakhir adalah di wilayah masyarakat sudah ada beberapa orang yang menggunakan alat canggih untuk membuat tampah bambu ini.